Dia ajak debat sama Pak Gracia. Dibikinin YouTube khusus yang ditonton oleh Mas Ipung dan seluruh orang Indonesia. Aku ngajak Kainama debat. Ya apa? Aku bersaksi, Pak. Aku bersaksi bukan untuk debat. Aku bersaksi tentang imanku, Islamku. Aku bersaksi itu aja. Semua video saya tonton. Saya bersaksi. Saat kebohongan terungkap, Agus Kainama panik, malu. Akhirnya playing victims. Sebar fitnah dan membela diri dengan bohong lagi. Bersambung, bantahan Gracia Pelo part 2 atas postingan duet Agus Kainama dan Ustadz Ipung. Eng. Ikuti terus, makin lama makin detail, makin asik dan makjleb. Eng. Makin asik. Kainama center, kalian berani atau tidak debat terbuka dengan Gracia Pelo? Takut, ya, udah ya. Ya Pak Gracia, kami nggak berani. Takut. Ya, takut. Ya, gitu aja. Saya Kainama takut berdebat dengan antum. Antum ahli teologi ya. Saya cuman mu'alaf yang bersaksi tentang pengalaman. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menanggapi video di depan ini, video yang luar biasa. Ustadz Kainama ketakutan ketika ditantang oleh hamba Tuhan, Pak Gracia Pelo. Ya, dalam video tadi dia akui dia ketakutan. Dan memang kalau dia berani debat berarti selama ini yang dia keluar bilang dia mengerti Alkitab. Dia pernah bilang lulusan dari sini sana, mantan pendeta, jago Ibrani. Itu pasti dia akan dipermalukan oleh Tuhan melalui Pak Gracia Pelo. Dalam video tadi ketika dia menolak ajakan atau tantangan debat yang diberikan oleh Pak Gracia Pelo, dia bilang dia tidak mau debat. Dia hanya mau bersaksi saja. Padahal saudara tahu, ini bukan baru pertama kali kita melihat bahwa Pak Gracia Pelo ini memang pernah langsung dalam masjid ya. Di postingan saya yang lain saya pernah buat. Saya ingat waktu saya ada di Amerika, saya ingat kasus itu lalu saya buat live di Amerika. Waktu itu memang kondisi karena jet lag, jadi saya pas dapat video itu saya bikinlah. Dimana saya lihat Tuhan bekerja dalam diri Pak Gracia Pelo sebagai seorang apologet yang luar biasa. Tuhan anugerahkan kepintaran dan keberanian untuk meluruskan ajaran-ajaran yang salah atau serangan-serangan yang ngawur dari pihak orang-orang luar Kristen, terkhusus mereka yang mengaku mu'alaf dan mulai bikin kesaksian-kesaksian bohong bahwa mereka ahli, mereka pintar Alkitab, mereka lulusan sana sini, luar negeri, dalam negeri. Jadi seolah-olah sangat meyakinkan orang Islam tertentu bahwa mu'alaf ini betul-betul berkualitas semasa mereka masih ada di Kristen. Tetapi dengan adanya Pak Gracia Pelo masuk ke dalam satu masjid, kalau tidak salah di Malang waktu itu, dan langsung memberi pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Kainama ini, di mana dia bingung di situ karena Pak Gracia Pelo, aduh sekali lagi Tuhan karuniakan keberanian dan kepintaran. Ya, jadi keberanian dan kepintaran seorang hamba Allah itu pasti berasal dari Allah. Video ini saya tidak bermaksud meninggi-ninggikan Pak Gracia Pelo, tapi saya sedang meninggikan Tuhan yang bisa memakai siapa saja. Dan khusus video ini memang Pak Gracia Pelo adalah hamba Tuhan yang untuk kalangan Indonesia, dia salah satu hamba Tuhan yang tidak diragukan lagi kemampuan berteologi dan berapologetik. Dia adalah salah satu yang sangat bagus. Ya, nah saya ketika melihat video pendek di mana Ustadz Ahmad Kainama menolak tantangan debat dan dia berkata dia hanya bersaksi. Bersaksi apa? Kamu kalau memang mau bersaksi tentang iman kamu saja, tidak mungkin ada pendeta dengan kemampuan khusus seperti Pak Gracia Pelo ini mau repot-repot menantang kamu atau siapapun, termaksud
kami-kami yang lain yang sering melakukan tanggapan terhadap serangan-serangan yang kamu lakukan kepada iman Kristen, kami tidak akan mungkin melakukan itu jikalau kamu hanya bersaksi tentang imanmu. Iman Islam tidak mungkin kami serang. Guna apa? Orang Kristen tidak dididik untuk menyerang kesaksian iman orang menurut versi agamanya. Tidak perlu. Tapi yang membuat Pak Gracia Pelo menantang Anda, begitu pula dengan sebagian YouTuber Kristen, apologet Kristen lainnya, sering menantang kamu, termaksud saya, itu karena kamu memang mengganggu iman kami. Ya, bahkan menghina Yesus. Lalu kamu bilang kamu bersaksi. Bersaksi kok menghina Tuhan kami? Bersaksi kok menghina pusat pujian penyembahan kami? Kau bersaksi iman Islam kok sindir-sindir Alkitab? Kau bersaksi tentang iman Islam kok kamu coba otak-atik data Alkitab yang kamu tafsir secara ngawur? Kamu tidak berkompeten dalam hal menafsirkan Alkitab. Lalu Anda menyebutnya bersaksi. Bersaksi apa? Ustadz Ahmad Kainama. Kamu kan di dalam channel Ayah Sofia dan lain sebagainya. Wah, di sana kelihatan sekali Anda bahas Alkitab kok. Anda bilang dalam Alkitab ada problems. Ada hal-hal yang salah di sana. Lalu Anda berkoar-koar. Bagian nantang debat ketakutan. Gimana sih? Kalau memang kau ahli, kau mengaku kau bisa paham Alkitab, kau bilang ada problems dalam Alkitab, ayo terima tantangan debat dari Pak Gracia Pelo. Supaya umat Islam yang sudah puji-puji Anda tahu bahwa Anda itu benar-benar mampu atau tidak. Tapi dengan Anda menolak tantangan debat Pak Gracia Pelo dengan penuh ketakutan seperti ini, ketahuan memang Anda pembohong. Ya. Dan orang-orang siapapun Anda yang mempercayai ya cerita kesaksian Pak Ustadz Ahmad Kainama ini ketika dia bongkar-bangkir Alkitab, copot-copot ayat Alkitab secara ngawur, lalu Anda percaya, dia saja sudah pembohong. Dan dia tidak tahu apa-apa, apalagi Anda yang percaya kepada kebohongannya. Anda yang percaya kepada dia yang tidak tahu apa-apa. Saya bersyukur bisa lihat video ini dan menanggapi video ini. Dan memang tidak bisa. Roh setan tidak bisa mampu melawan roh Tuhan. Saya sudah tegaskan orang seperti Ahmad Kainama ini, Ustadz Ahmad Kainama, dalam hal membahas Alkitab, Anda dipakai setan. Karena orang yang dipakai setan akan copot Alkitab dan menafsirkan Alkitab secara kacau balau. Sebelum video ini, saya menanggapi video dari seorang dokter, Arashi Hashim ya. Dokter Arashi Hashim itu seorang muslim yang memang paham tentang bagaimana ilmu tafsir perbandingan agama. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa di kalangan Islam, untuk menafsirkan Islam itu harus ada selevel ulama kah, atau mungkin ada sekolah khusus untuk menafsir Al-Quran. Dan Arashi Hashim mengatakan, supaya kau tahu, kau harus belajar dari orang seperti Arashi Hashim. Kalau memang kau mau bersaksi tentang Islam, Ahmad Kainama, harusnya kau belajar dari Bapak Quraisy Shihab, Arashi Hashim. Ini dokter-dokter dalam Islam yang mereka sendiri yang begitu pintar ilmu Al-Quran, begitu pintar ilmu tafsir. Tapi mereka bilang apa? Di dalam Kristen itu untuk tafsir ada orang-orang yang diberi kemampuan khusus. Loh, kau ini tidak jelas dari mana asal usulmu. Kau bilang mantan Kristen, mantan Kristen, mantan Kristen. Copot ayat sana sini, bahkan terdengar kabar kau ngaku pendeta, tapi kau copot ayat jelaskan tentang iman Kristen secara kacau balau. Wajar kalau kau ketakutan saat ditantang oleh hamba Tuhan Pak Gracia Pelo. Karena Anda bohong, Anda penipu. Buat kawan-kawan muslim, tolong catat ini, orang-orang seperti
Ahmad Kainama yang mengaku diri ustadz ini, saya tidak tahu apakah dalam kajian, maksud saya dalam standar pendidikan, syarat orang menjadi ustadz, apakah Ahmad Kainama ini sudah memenuhi standar sebagai ustadz atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi dengan cara dia omong-omong Alkitab kayak begini, dia ini sebenarnya mau jadi ustadz atau mau jadi apa? Ustadz bahas Al-Quran, jelaskan Al-Quran, belajar Al-Quran mendalam betul-betul, atau katakanlah bertobat versi ajaran Islam, baru jelaskan Al-Quran. Bukan serang-serang Kristen. Orang-orang seperti kalian ini yang bikin kacau di Indonesia. Ya, lalu kau pikir kau hebat. Tidak, kau dipakai setan. Makanya hambanya Tuhan Yesus, Pak Gracia Pelo, tantang Anda ketakutan. Kenapa Anda ketakutan? Setan yang dalam Anda itu takut sama roh Tuhan yang ada dalam Pak Gracia Pelo. Ingat, saya tidak membesar-besarkan Pak Gracia Pelo. Tapi orang Kristen itu jelas, Efesus 1 ayat 13. Siapa yang percaya kepada Yesus, percaya Injil, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Pada waktu orang menerima dia dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, orang itu diberikan Roh Kudus. Jemaat biasa saja diberikan Roh Kudus, apalagi orang dengan panggilan-panggilan khusus sebagai pendeta hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat, serius belajar Alkitab, punya beban pemberitaan Injil dan melakukan pembelaan-pembelaan iman seperti Pak Gracia Pelo ini, pasti ada Roh Kudus. Makanya Anda ketakutan, Anda bersama setan yang di dalam Anda itu ketakutan. Begitu. Saya kalau masalah Anda ngomong Alkitab, saya yakin setan yang pakai kau. Kau dan orang-orang sejenis kau yang coba-coba copot-copot Alkitab padahal nantang debat ketakutan. Gimana sih? Katanya hebat jelaskan Alkitab. Pegang Alkitab, oh ini nih, ada ini, jelaskan ini. Bilang ada Nabi Muhammad dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada, mau kitab Kidung Agung, mau Yohanes, kau mau paksa dari mana pun, tidak ada satu data pun di Alkitab yang menjelaskan tentang Muhammad, nabinya orang Islam. Tidak ada. Dan kamu sering berkuar-kuar masalah itu kan? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi ini saya sampaikan supaya orang-orang seperti Kainama ini kalau penakut, jangan berkoar-koar menyerang agama kami atau iman kami atau kitab suci kami. Kalau memang kau hebat, cobalah Deni Pak Gracia Pelo. Tidak berani kan? Nah, kawan-kawan Islam yang percaya Ustadz Kainama, dia pembohong, dia tidak tahu apa-apa. Dan kalian juga jangan dukung ustadz-ustadz tertentu yang ada di Islam bahas-bahas Alkitab. Kalian tidak usah dengar mereka. Mereka pasti bohong dan salah. Kami tegaskan. Ketika mereka bahas Alkitab, mereka bohong dan salah. Mereka dipakai setan tuh. Saya yang ngomong. Bahas-bahas Alkitab itu bukan porsi mereka. Buat apa kalian dengar mereka? Kalau kalian mau dengar bahas Alkitab, harusnya dari pendeta, bukan dari ustadz yang tidak jelas. Yang katanya mantan pendeta, tahu-tahu bohong. Tantang debat, ketakutan. Begitu, ya. Jadi itu sih yang saya mau tanggapi dari video ini. Baguslah ada video ini supaya ketahuan bahwa memang dia tidak ahli. Kalau ahli itu berani. Penakut begini kok bilang ahli-ahli apa? Mengerti copot-copot ayat, omong-omong sembarang aja. Sekali lagi saya sarankan kamu, belajar Al-Quran, sungguh-sungguh ajar Al-Quran. Ingat nasihat dari Buya Dr. Arashi Hashim itu. Di video sebelum ini saya sedang memposting video itu. Saya menanggapi dan bilang itu Ustadz atau Buya Dr. Arashi Hashim itu keren banget. Ya. Itu pandangan orang Islam cerdas kayak begitu tuh. Ini jangan tafsir Alkitab. Itu bukan porsi kita. Bahkan orang sekelas Zakir Naik yang bilang pintar,
Aras Yasin apa? Jangan dengar, tidak santun tuh, pengacau tuh. Nah, kalau saya mau bilang, seperti kayak nama ini, pengacau. Pengacau tapi penakut. Tantang debat kok tidak berani. Ya. Lihat tuh orang-orang kayak Aras Yasin. Keren, itu baru maksudnya membuat kita pun lihat bahwa, oh ini orang yang Islam asli loh. Ini satu datang masuk dari Kristen masuk Islam, tapi modelnya kayak begini, serang-serang Kristen tapi salah semua. Saya tidak akan berhenti omong ini. Saya jujur, saya paling tidak bisa diam kalau melihat kayak nama. Selama Anda belum minta maaf dan berjanji tidak akan omong-omong Alkitab lagi, bahas-bahas Alkitab lagi, saya akan hantam terus kau. Dengar ini janji saya. Kecuali kau buat postingan dan berkata, saya akan belajar Al-Quran sungguh-sungguh, saya tidak akan urus-urus agama Kristen lagi. Nah, itu bagus. Kami tidak akan urusan sama kamu juga. Tapi selagi kau belum ngomong itu, saya akan hantam kau terus. Itu janji saya, Pendeta Mel Atok dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya? Oke, Tuhan memberkati. Salam.